Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. So today we are going to study about the conjunction. So before we continue about the types of the conjunction, then we have to know first about the meaning. Sebelum kita masuk ke dalam tipe-tipe conjunction atau macam-macam conjunction tuh ada apa aja sih kak, gitu kan ya. Nah, tapi kalian tuh sebelum itu harus tahu dulu apa sih makna dari conjunction itu sendiri. Okay, so now I will to tell to you, conjunction are words that link other words, phrases, or clauses together. Nah, di sini dikatakan bahwa conjunction are words adalah kata-kata that link yang menghubungkan other words antara kata-kata dan phrases or clauses together. Frase atau klausa dalam waktu bersamaan gitu. Ya, so jadi nih ketika kita ingin menyambungkan gini ya kak, dalam satu kalimat itu pasti ada kita ada saatnya untuk menemukan terdapat beberapa gagasan. Nah, gagasan-gagasan yang berbeda itu bagaimana caranya kita untuk menghubungkannya. Nah, di sini I put a seven conjunction here. There are and, but, or, so, because, even though, although. Nah, di sini kalau misalkan mungkin kalian baca buku selama ini bahasa Inggris kalian gitu kan, buku pelajaran bahasa Inggris, ataupun ada yang tertarik dengan film-film bahasa Inggris, kalau misalkan kalian sering ngedengar atau melihat kata and, but, or, so, because, even though, although gitu, ini adalah kata-kata conjunction atau dalam bahasa Indonesia kata-kata konjungsi yang tadi Ibu bilang dapat menghubungkan antara kalimat satu ke kalimat selanjutnya atau kata satu ke kata selanjutnya. Mungkin juga bisa frasa atau klausa yang lainnya gitu ya. Nah, tapi bagaimana sih Bu cara membedakannya kapan kita menggunakan and, so, when we use but, or, and so on dan selainnya, itu bagaimana gitu cara kita mengetahui menggunakannya. Nah, so this is here. Okay, this is here. I put the first one and. Yang pertama ada and di sini ya kak. Di sini and ini digunakan untuk connects only two words. Ya, jadi perhatikan and digunakan untuk hanya menggabungkan kepada dua kata saja atau dua klausa kayak gitu ya. Jadi and ini bisa digunakan untuk menggabungkan dua kata gitu kan ya. Misalkan kita langsung ke contoh ya biar makin paham. I saw a cat. I saw a cat. I saw a mouse. Nah, and juga dapat digunakan ketika dari gagasan pertama ke gagasan kedua memiliki gagasan yang sama atau pemikiran yang sama. Kayak gitu. Ya kan? I saw a cat. Gagasannya apa? Melihat. I saw a cat. I saw a mouse. Nah, di sini bisa dijadikan menggunakan conjunction. Berarti gimana cara menggunakan conjunction and-nya? Nah, tentu ditaruh di tengah-tengah seperti ini. I saw a cat and a mouse. Nah, di sini kenapa Ibu hilangkan? Di sini kan I saw a cat, I saw a mouse. Kenapa Ibu hilangkan yang I saw keduanya? Karena ketika memiliki gagasan yang sama dengan subjek yang sama, itu tidak boleh ada kata pengulangan. Jadi sudah ditanggung di I saw yang pertama.
seperti itu. Jadi tidak boleh ada kata pengulangan. Maka dari itu kalau misalkan gagasan dan subjek yang sama digabung menjadi satu. Jadi seperti ini. I saw a cat and a mouse. Gitu. Lalu gimana Bu kalau misalkan gagasannya berbeda? Kalau gagasannya berbeda, ini kalian bisa different ini same ya Kak. Maksudnya ini same itu sama berarti gagasannya. Gagasan dan subjeknya di sini different adalah maknanya berarti gagasan dan subjeknya memiliki ada beberapa perbedaan gitu ya, bukan yang berbeda semua tapi ada beberapa perbedaan gagasan. Seperti ini, I saw a cat, you saw a mouse. Nah di sini kalian lihat ada perbedaannya dari subjek. Yang pertama, kalimat pertama ada I, yang kalimat kedua ada you. Nah, tapi gagasannya sama nih Kak, gagasannya. Berarti bisa menggunakan and, tetapi tidak boleh menghilangkan subjek dan gagasannya karena ada perbedaan. Kayak gitu. Jadi seperti ini. I saw a cat and you saw a mouse. Kayak gitu ya. Jadi tetap ditulis subjek dan gagasannya atau kata kerjanya kayak gitu ya. I saw a cat and you saw a mouse. Ingatin ya, kalau sama berarti harus dihilangkan subjek dan gagasannya gitu. Tapi kalau misalkan berbeda berarti harus ditulis. So next, another and, there is but and or. Tadi Ibu udah bilang ada but dan or. Nah, but dan or ini apa sih? But dan or, but ini adalah maknanya bertolak belakang. Nah, or ini artinya adalah pilihan. Loh, bagaimana Bu maksudnya? Nah, but ini misalkan ketika kayak gini. Di sini Ibu bilang I went to bed. When di sini bukannya when ketika ya Kak, ini maknanya verb kedua dari pergi atau verb kedua dari go ya. Ibu menggunakan verb kedua. I went to bed. Nah, kalimat keduanya I couldn't sleep. Coba kalian pikir-pikir sebelum kalian lihat kalimat Ibu dulu deh yang sebelah sini. I went to bed. I couldn't sleep. Saya pergi ke kasur. Saya tidak bisa tidur. Kira-kira bahasa Indonesianya itu apa sih Kak? Kata hubung yang tepat menggunakan tetapi. Betul. Jadi but ini maknanya adalah tetapi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan gagasan gitu, kalian bisa atau kayak bertolak belakang ya, gagasannya tuh sangat bertolak belakang, itu bisa menggunakan kata but untuk menghubungkan antara dua kata, dua kalimat, dua frasa atau klausanya. Kayak gitu ya. I went to bed. Saya pergi ke kasur. Pergi ke kasur, but I couldn't sleep. Gitu. But couldn't sleep. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa dilihat di sini I went to bed but couldn't sleep. Nah, di sini kenapa Ibu nggak menuliskan I lagi? Tadi Ibu coret lagi kan, Ibu taruh di sini I. Kenapa Ibu nggak taruh I di sini? Karena kita lihat lagi subjeknya sama, memiliki kemiripan walaupun gagasannya berbeda. Ya, jadi kalau but itu kalau misalkan gagasannya berbeda karena emang dia kalimat yang bertolak belakang ya Kak. Jadi boleh. Tapi subjeknya dilihat dari subjeknya. Kalau subjeknya sama berarti kita nggak boleh menggunakan pemborosan kata. Kita harus irit. Jadi di jamak atau udah ditanggung di depan. Kayak gitu. I went to bed but couldn't sleep. Tapi tidak bisa tidur gitu pokoknya ya.
Nah, yang kedua, or. Or ini Ibu bilang adalah pilihan. Gitu. Kenapa or ini pilihan? Oke, kita lihat di sini. Di sini selanjutnya ada kata is lemon sweet. Ini kalimat tanya ya, Kak. Ada tanda tanyanya dan to be-nya di depan jelas-jelas ini adalah kalimat tanya. Is a lemon sweet? Kalimat keduanya is a lemon sour? Oke. Nah, di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama ada kalau misalkan kita tambahkan or, jelas di antara yang sweet dan sour. Karena apa? Karena is lemon memiliki gagasan yang sama atau memiliki kemiripan. Jadi is lemon ya kita taruh hanya di depan. Makanya itu kata or itu disebut pilihan karena ini ada dua pilihan antara sweet atau sour. Jadi kalian kalau ada kata or itu harus milih salah satu. Tapi kalau ada kata and berarti dia keduanya pilihannya itu harus dipilih dua-duanya. Kayak gitu ya. Nah, di sini karena ini pilihan berarti ini kan kalimat tanya ya kayak is a lemon sweet or sour, berarti dia menanyakan tentang apakah lemon itu manis atau asam kayak gitu ya. Jadi dia menanyakan sebuah pilihan, kalian diminta untuk memilih salah satunya kayak gitu ya. Jadi nggak boleh dua-duanya kalau or itu. Jadi itu karena itu pilihan gitu ya, karena pilihan jadi harus dipilih dengan salah satu ya. Itu untuk but dan or. Oke, tadi or itu adalah maknanya atau ya. Nah, di sini setelah itu ada kata so. Nah, so what so? What is so? So itu apa sih, Kak? So itu adalah expresses result. Nah, expresses result itu apa lagi, Ibu? Oke, expresses result ini adalah hasil. Oke, hasilnya apa sih, Kak? Misalkan ketika kita melakukan sesuatu pasti ada hasil yang kita dapatkan dari sesuatu yang telah kita lakukan. Kayak gitu kan ya. Nah, di sini Ibu taruh juga seperti ini. Kalimat pertama, the room was dark. Ya, the room was dark. Kamar itu gelap. Gitu kan, the room was dark. Kalimat keduanya, I turn on the light. Saya menyalakan lampu. Nah, di sini karena istilahnya gini ya kayak kan ini hasil gitu. Karena kamarnya gelap, maka dari itu hasilnya gitu kan ya. So, maka dari itu I turn on the light gitu. Maka dari itu saya menyalakan lampu. Karena apa? Karena gelap kayak gitu. Jadi ada hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini bagaimana cara menambahkannya? Oke, the room was dark, so I turn on the light. Ya, jadi kalau ada kata so, kalian sebelumnya itu harus diikuti tanda koma gitu. Jangan lupa tandanya ya. Jadi harus koma karena nggak ada misalkan the room was dark so I turn on, jadi nggak ada yang langsung kayak gitu. Semuanya the room was dark, diam dulu baru so I turn on the light kayak gitu. Jadi akibatnya gitu kan ya, akibatnya hasilnya saya menyalakan lampu. Nah, jadi ingat-ingat kalau misalkan menggunakan kata so gitu kan ya. So ini maknanya maka dari itu. Ya, dicatat semuanya ya, Kak ya. Maka dari itu gitu ya. I turn on the light. Nah, so ya, dikirain terakhir, masih ada lagi ternyata. Sekarang kita lanjut ke because. Oke, because. Tadi kalau so itu expresses
result gitu kan ya, menyatakan atau mengungkapkan suatu hasil dari aktivitas tersebut. Kalau misalkan yang because itu adalah expresses cause. Nah, apa sih cause? Cause ini expresses dari suatu alasan. Cause ini artinya alasan gitu. Oke, jadi kalian bisa menggunakan because kalau misalkan ada alasan. Karena apa? Karena because ini maknanya artinya karena. Nah, dalam bahasa Indonesia jelas kalau kita menemukan kata karena dalam suatu kalimat, pasti kalimat tersebut adalah suatu alasan. Misalkan gini, kenapa kamu minum? Ya, karena aku haus. Pasti kayak gitu kan. Nah, sama juga seperti ini dalam bahasa Inggris. Jadi because ini maknanya karena gitu ya. Jadi yang mengungkapkan suatu alasan. Nah, di sini ada ini. Kalimat pertamanya he drank water. Nah, yang keduanya he was thirsty. Oke. Di sini kita bisa lihat dia minum air. Dia haus. Gitu. Nah, di sini bagaimana cara kita menyambungkannya? He drank water, ya. Kalimat pertama kita masukin he drank water because gitu ya. Langsung because dia minum air, because karena he was thirsty. Kayak gitu. Okay? So, the last is even though and although. Okay. Even though itu maknanya adalah walaupun. Terus bagaimana cara penggunaan even though atau although? Untuk penggunaan even though dan although itu memiliki sama makna, Kak. Jadi kalian mau menggunakannya even though atau although itu boleh kalau misalkan selama maknanya masih sama, yaitu walaupun. Kayak gitu ya. Nah, di sini ini maknanya walaupun. Oke, di sini kalian tahu sendiri, walaupun gitu kan ya. Walaupun itu berarti katanya bertolak belakang. Dia sama kayak but. Kayak gitu kan ya. Dia sama kayak but, memiliki makna antara satu kata dengan kata yang lain yang bertolak belakang, ataupun mungkin kalimat atau mungkin frasa dan lain-lain gitu ya kayak. Jadi karena walaupun ini adalah kalimat bertolak belakang, jadi kalian bisa menggunakan seperti ini. Oh iya, kalau misalkan tadi yang kita lihat dari misalkan because, dari or gitu kan ya, itu adalah kata hubungnya gitu, kita menyebutnya kata hubung gitu, atau conjunctionnya ada di tengah gitu kan ya, sweet or sour gitu kan ya. Terus because gitu, itu kan semua ada di tengah ya kayak. Nah, di sini ibu ingin mengajarkan bagaimana kalau misalkan kata hubungnya ada di depan gitu. Nah, di sini ada kata I was hungry, I did not eat. I was hungry, I did not eat. Bagaimana cara menaruhnya kalau misalkan di depan? Nah, di sini ibu akan tuliskan even though I was hungry, kalimat pertama ya. Even though I was hungry. Nah, koma. Kenapa ada koma? Dari tadi kan gak ada. Karena ini kalimat kata hubungnya itu ada di depan gitu. Jadi kalau misalkan semua kata hubungnya ada di depan, tapi kalau or nggak bisa ya. Kalau or nggak bisa. Kalau misalkan kata hubungnya ada di depan gitu kan ya, itu boleh menggunakan koma untuk memisahkan antara dua kalimatnya. Kayak gitu. Even though I was hungry, I did not eat gitu. Dia mirip-mirip sama kayak so, cuman kalau so komanya ditaruh sebelum so-nya. Kalau ini even though-nya komanya ditaruh setelah kalimat pertama gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi bagaimana dengan yang although. Although juga sama. Although bisa taruh di depan, bisa taruh di tengah, asal jangan taruh di belakang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan although ditaruh di depan, sama dia juga menggunakan koma. Nah, di sini ibu sengaja taruh di tengah karena
biar kalian bisa membandingkan gitu ya antara yang ditaruh di depan dengan yang ditaruh di tengah kayak gitu. Nah, di sini ada kalimat selanjutnya, I was hungry, I did not eat. Nah, ibu bilang tadi karena mereka memiliki makna yang sama-sama walaupun gitu ya. Makanya ibu taruh di sini sama maknanya kalimat-kalimatnya gitu. Kenapa ibu taruh although juga ini hanya membedakan bagaimana cara penulisan ketika di tengah dan di awal atau di depan gitu ya. Kalau misalkan di tengah dia tidak menggunakan koma. Dia memisahkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua gitu. Tapi kalau misalkan ditaruh di depan berarti komanya ada di setelah kalimat pertama gitu. Okay, so I think enough for our lesson today. Thank you very much who was watching my video till the end. So please check your task on the classroom and collect it immediately ya, secepatnya tolong dikumpulin tugas yang ibu kasih nanti di classroom. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.